Persidangan Nikita Mirzani yang sempat jadi sorotan publik, Bang Riyad, yang sempat ada keramaian. Mungkin dari kacamata Kang Abang melihat seperti apa sih? Baik, terima kasih rekan-rekan wartawan. Perkenalkan saya Rihat Huta Barat, SHMH selaku praktisi hukum, untuk menanggapi kemarin adanya suatu semacam insiden perkara Nikita Mirzani pada saat sidang, seperti yang informasi yang kita terima daripada rekan wartawan maupun yang beredar di media, bahwa Nikita Mirzani sepertinya tidak mau memakai baju rompi yang disiapkan oleh jaksa penuntut umum. Saya pikir dalam hal ini Nikita Mirzani ini seharusnya ikutin aja SOP yang sebagaimana yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Tidak perlu harus seperti melakukan suatu perlawanan terhadap itu, karena nanti itu justru akan bisa sangat merugikan dia, karena nanti jaksa penuntut umum bisa menganggap bahwa Nikita Mirzani ini terkesan seperti membuat suatu kegaduhan di dalam hal proses persidangan, kurang mendukung untuk supaya tertib ini dalam persidangan ini. Nah, Bang, di sisi lain juga kemarin kan Nikita Mirzani ingin menunjukkan satu bukti rekaman ya, yang dimana ada dugaan percakapan keluarganya dengan JPU, bahkan juga sempat menyinggung soal hakimnya, dan akhirnya tidak diberikan ruang untuk menunjukkan bukti itu, Bang, dan ditinggal itu. Dalam arti, menurut Abang, bukti yang ingin diungkap sama Nik Miri itu dan akhirnya tidak direspon dengan baik oleh hakim, gimana sih, Bang, menurut Abang? Baik, sebelum saya memberikan satu tanggapan terhadap hal ini, saya justru mau secara detail, saya ini tengah terlalu ikutin di dalam proses di media. Apa sih kira-kira ini isi bukti daripada percakapan yang mau diberikan Nikita Mirzani ini, apa kira-kira isinya? Nah, itu ada dugaan percakapan kayak ada skenario lah gitu, terhadap perkara ini. Ya, percakapan ini percakapan terkait apa? Adanya dugaan penyuapan ataupun ya permainan lah gitu. Ya, jadi kita kan sebagai praktisi hukum kan harus juga mendapatkan dulu pertanyaan yang jelas supaya kita bisa memberikan suatu tanggapan ya. Kalau saya sebagai praktisi hukum bisa memandang ini ada dua sisi ya. Sisi pertama, kalau memang Nikita Mirzani ini menemukan suatu alat bukti adanya adanya dugaan yang dilakukan oleh pelapor Reza Gladys, ya kan, seperti informasi yang beredar di media dan juga wartawan, bahwa diduga ada mau melakukan upaya penyuapan terhadap JPU. Ya, saya pikir harusnya ada langkah pertama harusnya yang dilakukan adalah, kalau memang ada bukti ya, bukti yang valid, dia bisa langsung membuat laporan tersendiri ini langsung ke KPK bisa, ya kan? Langsung membuat laporan juga kepada pimpinan JPU ini, bisa ke Kejaksaan Agung, bisa, supaya perkara ini bisa diproses tersendiri secara hukum, karena memang ada suatu melakukan pelanggaran hukum, itu bisa, artinya supaya dia mendapatkan suatu proses. Tapi karena posisi Nikita Mirzani ini adalah sebagai seorang terdakwa di dalam laporannya Reza Gladys yang saat ini setelah dalam proses persidangan yang diduga melakukan suatu pemerasan, ini adalah sebenarnya Nikita Mirzani juga ada punya hak juga ya, menurut saya sebagai praktisi hukum, melakukan upaya memberikan bukti ini kepada hakim. Kenapa? Dia ini kan sekarang ini benar-benar pertarungan terakhir untuk membela haknya kan harus dilakukan. Apalagi misalnya ada indikasi bukti dia pegang sebagai ada dugaan penyuapan yang dilakukan oleh pelapor ini terhadap
JPU yang menangani perkara ini. Kenapa itu memang bisa dilakukan atau kuasa hukumnya pun bisa, rekan kita Serat Fahmi dan lain-lain bisa melakukan itu. Kenapa? Karena ini tujuannya adalah, dalam hal ini dia ini, kalau memang hakim melihat ini memang benar ada indikasi petunjuk melakukan penyuapan, ini kan bisa akan berpengaruh, hakim bisa menilai berpengaruh terhadap mempengaruhi tuntutan jaksa penuntut umum. Artinya kalau jaksa penuntut umum menuntut ini berat, tapi karena ada pengaruh daripada bukti penyuapan ini, misalnya ini dugaan ini kan bisa menjadi pertimbangan hakim untuk nanti membuat putusan untuk meringankan tidak Nikita Mirzani. Jadi saya pikir kalau tujuannya untuk membela kepentingan hukum dia di dalam hal dia sebagai terdakwa ini bisa dilakukan, dia bisa diajukan lah, karena sesungguhnya bukti itu kan harusnya kan diajukan melalui penyidik, kejaksaan, DPU. Tapi kalau ini kan tindakan perkara lain ini yang bisa tapi mempengaruhi terhadap tuntutan dia sendiri nanti. Jadi bisa saja dilakukan itu. Namun seperti rekan-rekan tadi saya dengar mengatakan, namun waktu dia mengajukan dalam persidangan, hakim tidak mengabulkan permohonan dia kan. Nah, inilah salah satu yang menjadi memang kalau secara normatif kan begitu, tapi ini menjadi suatu kewenangan majelis hakim. Tapi kalau menurut saya tadi, saya profesor hukum, kalau hakimnya misalnya lebih bijaksana dalam hal ini, karena ini kepentingan pembelaan terhadap terdakwa, bisa aja diterima supaya hakim ini pun yakin kan kalau memang rekamannya itu tadi diterima dan diputar di dalam di persidangan transparan, kan hakim bisa melihat apa benar dugaan itu apa tidak. Itu. Bang, tapi dalam perkara persidangan itu terdakwa boleh nggak sih bang menunjukkan bukti bang? Atau bukti itu hanya dalam ranahnya kuasa hukum atau terdakwa boleh itu? Bisa, karena jangan salah, yang punya kepentingan membela haknya terutama itu sebagai terdakwa adalah terdakwa sendiri. Walaupun ada kuasa hukum kan itu mendukung aja. Jadi bisa dia, karena yang menerima konsekuensi hukumnya kan jadi dia yang harus terutama melakukan pembelaan terhadap dirinya. Bisa. Bang, tapi sangat disayangkan nggak sih bang? Ini kan persidangan kan seharusnya kan bisa berjalan kondusif bang ya, tetapi jadi itu. Menurut abang itu sangat sayangkan nggak sih adanya kericuan kemarin? Ya, namun kalau saya sebagai praktisi hukum ya, kan di dalam ruang persidangan yang terhormat itu kan udah ada suatu tata tertib. Dalam hal ini, saya sendiri pun sebenarnya tidak melihat kericuan itu, tapi seperti yang kita dapatkan informasi daripada rekan-rekan wartawan maupun di media bahwa ada kericuhan di dalam ruang persidangan yang dilakukan oleh terdakwa Nikita Mirzani, ya kan? Jadi saya sebagai praktisi hukum tidak ada satupun alasan pembenar untuk Nikita Mirzani melakukan suatu kericuhan di dalam persidangan itu. Nah, bang, tapi apakah menurut abang tindakan JP itu melanggar asas HAM praduga tak bersalah, bang? Terkait tentang masalah apa itu? Tindakan JPU yang langsung memasangkan rompi dan borgolan. Kalau sesuai dengan SOP-nya, kan itulah SOP dari kejaksaan. Seorang terdakwa itu kalau pidana itu dia harus memakai rompi dan harus diborgol, ya kan gitu. Jadi saya pikir kalau kejaksaan bertindak itu udah profesional, itu dia sudah melakukan SOP sesuai dengan aturan dalam penanganan terhadap seorang terdakwa. Itu saya pikir itu udah profesional itu. Namun sebenarnya mungkin kan rekan-rekan sering juga melihat bahwa seorang terdakwa juga kan di dalam hal melakukan persidangan kadang-kadang tidak pakai rompi lagi tapi berbaju putih kan. Tapi itu kan dengan adanya permohonan kepada majelis hakim daripada terdakwanya atau pengacaranya, kalau berkenan diizinkan supaya klien kami tidak memakai rompi di dalam hal melakukan di dalam hal proses pemeriksaan. Kalau hakim mengabulkan ya bisa, karena yang punya aturan tata tertib acara sesuai dengan aturan hukum kan majelis hakim. Bang, terakhir bang, ini yang sangat nyentrik bang, menjadi pusat perhatian masyarakat bang.
sampai melibatkan puluhan personil bang dalam mengawal Nikmir dari ruang sidang ke mobil tahanan. Bahkan juga ada mengatakan melebihi perkara para pejabat ya bang. Mungkin tanggapan bang gimana bang melihatnya? Kalau saya selalu sangat berpikir positif lah terhadap jaksa penuntut umum ya kan. Karena saya yakin jaksa penuntut umum ini kan tentu udah dasar SOP-nya juga. Karena mereka mungkin ada melihat ya kemungkinan besar ada indikasi membuat suatu kegaduhan, kericuhan, bahkan bisa melarikan diri. Ya mereka kan tidak mau nanti menambahin pekerjaannya. Jadi makanya dilakukan suatu pengawalan ketat. Lebih baik melakukan pencegahan daripada melakukan suatu tindakan nanti pencarian kan begitu. Oke, bang tambahan. Mungkin saran bang biar agar tetap marwah hukum ini tetap terjaga, tidak adanya keributan lagi, tidak ada. Mungkin pandangan abang seperti apa mekanisme untuk nanti ke depannya agar tidak terulang seperti kayak kemarin bang? Sebenarnya kalau tanggapan saya terhadap untuk menjaga marwah daripada proses persidangan ini di pengadilan, ini sebenarnya simpel saja. Para penegak hukum ini, baik misalnya jaksa maupun pengacara maupun hakim, ikutin aja aturan prosedur SOP yang telah dilakukan yang ada dalam proses ruang persidangan. Dan juga terhadap misalnya kalau seorang terdakwa, ya ini kalau terdakwa ini kadang-kadang kan memang tidak bisa dikontrol. Tapi kalau terdakwa ini sesungguhnya melakukan aksi-aksi yang melanggar suatu tata tertib dalam persidangan, di ruang persidangan yang terhormat itu akan merugikan diri sendiri. Karena nanti itu kan pertimbangan untuk jadi jaksa penuntut JPU maupun untuk hakim untuk memperberat dalam melakukan putusan itu kan ada yang dianggap meringankan, ada yang memberatkan. Jadi kalau melakukan suatu langkah-langkah seorang terdakwa melakukan suatu langkah-langkah atau yang tidak atau suatu gerakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan tata tertib dalam yang diatur telah ada dalam persidangan, itu akan merugikan diri sendiri.